guys, welcome to my channel, Yayasan Jerry Model Management Official. Nah, di video kali ini kita akan menyaksikan penampilan para finalis Duta Sosial Media 2020. Pemilihan Duta Sosial Media 2020 akan dibagi ke dalam dua sesi, yaitu yang pertama adalah babak eliminasi atau babak penyisihan, dan yang kedua adalah babak grand final. Nah, di babak penyisihan ini, finalis akan melakukan orasi atau speech yang bertema manfaat atau peran sosial media dan dampaknya bagi kehidupan manusia. Nah, kalian juga dapat mendukung para finalis dengan cara ketik duta spasi nama finalis favorit kalian spasi kalimat pilihan kalian. Contohnya duta spasi diri spasi pasti kamu juara, dan sertakan di kolom komentar di bawah video. Jangan lupa untuk like dan share video ini di seluruh sosial media kalian. Nah, tanpa berlama-lama lagi, mari kita menyaksikan penampilan finalis Duta Sosial Media 2020 Speech Competition. Selamat datang di babak eliminasi finalis Duta Sosial Media 2020 Speech Competition. Halo semuanya, perkenalkan, nama saya Rio Alvin Marsyani, dan biasa saya dipanggil dengan nama Rio. Usia saya 21 tahun. Saya adalah finalis pemilihan Duta Media Sosial 2020, dan saya adalah perwakilan dari Luwu Utara. Saat ini saya sedang berkuliah di suatu perguruan tinggi negeri yang berada di Bandung. Lebih tepatnya yaitu di Universitas Padjadjaran. Di Universitas Padjadjaran, saya mengambil jurusan akuntansi perpajakan. Dan saat ini saya sedang menjalani studi semester keempat. Meskipun dengan memiliki berbagai kesibukan di perkuliahan, saya juga memiliki hobi, yaitu mendengarkan musik dan berolahraga. Serta saya juga senang untuk menggunakan media sosial dalam menjalin pertemanan. Lantas, bagaimana sih media sosial menurut Rio? Berbicara sosial media sekarang ini memang sudah tidak asing lagi di kalangan masyarakat. Hampir tiap individu di antara kita menggunakan media sosial, dari yang muda hingga yang tua, baik untuk berbisnis maupun hanya sebatas terhubung dan berkomunikasi dengan teman. Lantas, sosial media ada apa aja sih? Mungkin teman-teman sudah tidak asing lagi dan sering menggunakan aplikasi sosial media seperti WhatsApp, Line, Facebook, Instagram, dan Twitter. Dan masih ada beberapa jenis aplikasi sosial media yang lain. Nah, dengan adanya sosial media, memang sangatlah membantu kita dalam hal berhubungan dengan orang lain, baik teman maupun saudara. Namun, di dalam kemudahan itu juga terdapat manfaat dan dampak bahaya yang ditimbulkan dari penggunaan sosial media. Manfaat yang pertama adalah untuk bersosialisasi atau berkomunikasi. Dari namanya saja sudah jelas, sosial media. Berarti dia merupakan media atau tempat untuk bersosialisasi. Manfaat yang kedua, tempat berbagi atau sharing.
Dengan adanya berbagai fitur pada media sosial, kita dapat dengan mudah saling bertukar informasi pribadi kita dengan orang lain. Baik itu berupa foto, dokumen, maupun pesan suara. Manfaat yang ketiga, menambah relasi. Pasti di antara kalian banyak menggunakan sosial media untuk mencari teman baru. Kalau memang tujuan kalian seperti itu, maka kalian tepat sekali untuk menggunakan sosial media sebagai ajang untuk memperbanyak teman ataupun relasi kalian. Manfaat yang terakhir adalah mempermudah berbelanja. Nah, bagi kalian yang senang dengan berbelanja tanpa harus keluar rumah, kalian dapat menggunakan sosial media sebagai media atau tempat untuk mencari barang ataupun kebutuhan yang kalian perlukan. Nah, dari macam-macam manfaat yang telah saya sebutkan tadi, masih banyak sekali manfaat-manfaat yang diberikan sosial media terhadap kehidupan kita sehari-hari. So, pasti teman-teman telah merasakan berbagai manfaat yang telah diberikan sosial media pada kalian, selain apa yang telah saya sebutkan tadi. Oke, tadi kita sudah membahas berbagai manfaat yang diberikan sosial media terhadap kehidupan sehari-hari kita. Namun, sosial media juga dapat memberikan dampak atau pengaruh yang buruk terhadap diri kita jika kita tidak meresponi sosial media tersebut dengan baik. Dampak yang pertama adalah membuat kecanduan atau addiction. Banyak pengguna dari sosial media itu berasal dari usia anak-anak dan remaja, yang dimana mereka masih belum bisa untuk membagi waktu antara tanggung jawabnya, yaitu sebagai seorang pelajar dan dunia maya. Dampak yang kedua adalah interaksi dengan lingkungan sekitar semakin berkurang, karena penggunaan sosial media itu dapat membuat penggunanya akan semakin malas untuk berinteraksi secara langsung, karena mereka hanya terfokus di dunia maya saja. Nah, biasanya orang-orang yang aktif di sosial media itu merupakan orang yang pendiam dan tidak banyak bergaul. Dampak yang ketiga adalah egois. Sosial media akan membuat seseorang akan lebih mementingkan dirinya sendiri. Mereka menjadi tidak sadar akan lingkungan sekitar karena mereka terlalu banyak menghabiskan waktu dengan menggunakan internet. Dan yang terakhir adalah kejahatan kriminal. Di sosial media, informasi terkait data pribadi kita dapat tersebar dengan mudah dan siapapun dapat melihat. Nah, karena mudahnya informasi tersebut tersebar, sehingga banyak oknum yang memanfaatkan untuk kejahatan kriminal. Contohnya seperti penipuan. Jadi teman-teman, di dalam perkembangan zaman saat ini, sosial media sangatlah penting. Namun, kita harus menjadi pribadi yang lebih selektif dan bijak dalam menggunakan sosial media. Jangan sampai dunia menguasai kita, namun kita lah yang harus menguasai dunia. So guys, smart to use social media. Jadi, buat teman-teman semua jangan lupa dukung saya dengan cara like, komen, dan share foto dan video saya di akun Instagram dan YouTube channelnya Yayasan Iri Muda Manajemen. Ditunggu dukungannya teman-teman. So, I will say thank you for your attention. Bye.